Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu saya nggak mampu untuk membahagiakan orang tua karena masalah ekonomi. Saat ini alhamdulillah sedang mampu, tapi orang tua saya sudah wafat. Jadi saya alihkan ke mertua saya. Mertua saya selalu mendoakan agar pahalanya sampai ke orang tua. Suami juga bilang ini akan jadi pertolongan bagi orang tua saya di alam barzah. Apa betul Ustadz? Ya betul, ya kan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa berbuat baik kepada orang tua Anda karena keburu wafat, maka Anda bisa mengalihkannya pada amalan-amalan lain. Bisa berbuat baik ke mertua, bisa berbuat baik ke fakir miskin, maka Anda akan tercatat sebagai waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang pahalanya mengalir ke orang tua. Tapi bisa juga Anda bersedekah atas nama orang tua. Sa'ad bin Ubadah ditinggal wafat oleh ibunya. Tuwufiyat ummuh wa huwa ghaibun anha. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia saat sedang keluar kota. Tuwufiyat ummuh. Ibunya wafat. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, dia bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaib. Ya Rasulullah, ibu saya wafat saat saya tidak ada di dalam kota. Saya sedang ada di luar kota. Ayanfa'uha syai'un intasoddaqtu bihi anha. Ini hadis Bukhari. Apakah ada guna, apakah sampai pahala saya sekiranya saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Qala, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa inni ushiduka. Saksikanlah ya Rasulullah, anna haitil mikhraf sodaqatun alaiha. Bahwa kebun kurma yang siap dipanen ini saya sedekahkan atas nama ibu saya. Nah, ini dalilnya. Kalau ada orang yang nanya, ada nggak dalil kita sedekah atas nama orang tua? Ini hadis Bukhari. Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu saat dia sedang di luar kota, ibunya wafat. Lalu Sa'ad merasa kehilangan. Dan dia bertanya, ayanfa'uha syai'un intasoddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat ya Rasulullah sekiranya saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah wafat? Qala na'am. Iya, tentu saja, kata Nabi. Qala fa inni ushiduka anna haitil mihraf sodaqatun alaiha. Ya Rasulullah, saksikanlah. Mihraf itu kebun kurma yang ranum, yang tinggal dipanen. Saya sedekahkan atas nama ibu saya. Nah, iya anak yang soleh. Jadi anak soleh mah kalau kaya dia akan sedekah atas nama orang tuanya. Makanya saya pernah sampaikan sama Anda, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau katakan, ngirim Fatihah, ngirim Yasin, itu nggak ada dalil. Dan nggak akan nyampe. Mari kita kirimkan Fatihah sama ayah bunda. Mari kita kirimkan Yasin sama ibu dan bapak. Kata Imam Syafi'i, nggak akan nyampe. Karena nggak ada dalil. Yang nyampe adalah bersedekah atas nama orang tua. Ya, saya mau wakaf atas nama bapak saya. Nah, itu mah ada dalilnya. Nyampe, itulah hadis Sahih Bukhari yang kasus Sa'ad bin Ubadah itu. Gitu. Ya, terus ada lagi sebenarnya dalil. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, jadi ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uqtulitat nafsaha walam tusi wa adhunnuha law takallamat
tasaddaqat. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal tiba-tiba. Meninggalnya ngedadak gitu. Ya. Dan ibu saya itu kan rajin sedekah. Ini kata anaknya nih. Ya. Ya Rasulullah, inna ummi uktulitat nafsaha teh meninggal mendadak tiba-tiba. Walam tusi wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku meyakin ya Rasulullah, ibuku itu kan rajin sedekah. Aku yakin dia kalau tidak ngedadak itu dia akan sedekah dulu. Afalaha ajrun intasoddaqtu anha. Ya Rasulullah, kalau saya yang sedekah atas nama ibu saya, apakah akan dapat pahala ibu saya? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Dua dalil itu ada di Sahih Bukhari. Bahwa kita boleh berwakaf atas nama orang tua kita. Boleh bersedekah atas nama orang tua kita. Jadi kalau saat orang tua Anda, ekonomi Anda belum bagus, sekarang Anda ekonominya alhamdulillah bagus, silakan bersedekah atas nama orang tua. Makanya banyak yang mentransfer ke pembangunan Masjid Jatinangor itu, nawaitunya ya saya sedekah untuk orang tua saya. Ada yang 10.000, 100.000, ya 1 juta, 10 juta. Makin Anda rezekinya luas dan Anda ingin mewujudkan cinta Anda kepada almarhum dan almarhumah, berwakaflah atas nama orang tua. Itu ada dalilnya, Sahih Bukhari. Ya. Yang satu diceritakan oleh Bunda Aisyah, yang satu diceritakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan mana dalilnya. Dalilnya begitu jelas di Sahih Bukhari. Ya, gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya tentang rebo wakasan. Apa dalilnya? Atau itu hanya kultur? Itu kultur. Judulnya aja kelihatan. Wakasan. Rebo wakasan. Wakasan itu bukan bahasa Arab. Ya. Jadi dengan demikian tidak ada dalil puasa rebo wakasan. Yang ada dalil puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 ya. Puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, puasa Muharram 9, 10 Muharram, puasa Arafah ketika saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Itu dalilnya jelas. Kalau wakasan itu nggak ada dalilnya. Jadi wakasan itu tidak perlu Anda lakukan karena itu tidak berdasar pada dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.